Gue mau nanya dulu nih bre, kalian pernah denger nggak soal kejadian yang namanya Culiacanazo? Kalau belum, ya wajar aja. Tapi buat orang-orang di Meksiko, terutama yang tinggal di kota Culiacan, tanggal 17 Oktober 2019 itu adalah hari yang gak bakal mereka lupain seumur hidup mereka. Bayangin aja bre, sebuah kota besar tiba-tiba berubah jadi medan perang selama hampir 7 jam penuh. Suara tembakan bersaut-sautan di mana-mana. Jalanan yang biasanya ramai sama orang pulang kerja atau anak-anak sekolah mendadak dipenuhi orang-orang yang lari pontang-panting buat nyelamatin diri mereka sendiri. Mobil ditinggal di tengah jalan, toko-toko langsung tutup, orang-orang sembunyi di balik tembok atau masuk ke rumah siapa aja yang pintunya kebuka. Semua orang panik dan satu pertanyaan langsung muncul di kepala mereka. Sebenarnya apa yang lagi terjadi di kota ini? Dan gak butuh waktu lama sampai jawabannya mulai kesebar. Kekacauan yang lagi melanda Culiacan itu ternyata ada hubungannya sama satu nama yang sangat familiar di dunia kartel. Nama yang bahkan bayangannya aja udah cukup buat bikin pemerintah dan aparat keamanan pusing 7 keliling. Nama itu adalah Ovidio Guzman Lopez alias El Raton, anaknya langsung dari bos kartel legendaris yaitu Joaquin El Chapo Guzman. Dan semua kekacauan ini dimulai dari sebuah operasi penangkapan. Hari itu, Kamis 17 Oktober 2019. Awalnya semuanya tuh kelihatan normal di kota Culiacan. Orang-orang bekerja kayak biasa, lalu lintas berjalan kayak biasanya. Nggak ada yang menyangka kalau beberapa jam kemudian kota itu bakal berubah jadi zona perang. Siang hari itu, sekitar 35 personel gabungan dari Garda Nasional dan Angkatan Darat Meksiko masuk ke kota dalam sebuah konvoi bersenjata lengkap. Kendaraan taktis, senjata laras panjang, dan perlengkapan tempur mereka kelihatan jelas. Tapi tujuan operasi ini sebenarnya bukan kelompok kriminal biasa. Mereka menuju rumah salah satu anggota keluarga paling berbahaya di Meksiko. Targetnya adalah Ovidio Guzman. Konvoi itu langsung bergerak ke sebuah rumah di kawasan Tres Rios, area elit di Culiacan. Rumahnya cukup besar dengan halaman luas dan beberapa mobil mewah di garasi. Disitulah Ovidio tinggal. Beberapa minggu sebelumnya, hakim di Amerika Serikat udah mengeluarkan permintaan ekstradisi karena Ovidio diduga terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba internasional sebagai bagian dari kelompok Los Chapitos, anak-anak El Chapo yang kini menjalankan sebagian operasi kartel Sinaloa. Begitu pasukan tiba, tembakan langsung pecah dari dalam rumah. Orang-orang di sana jelas kagak berniat untuk menyerah, tapi jumlah mereka tetap kalah dari 35 tentara yang udah mengepung tempat itu. Sekitar pukul 3 sore, rumah itu akhirnya berhasil dikuasai. Para tentara memerintahkan target mereka keluar dengan tangan kelihatan. Beberapa detik kemudian, Ovidio Guzman muncul dan akhirnya ditangkap. Di titik itu banyak orang mengira operasi ini udah selesai, tapi justru disinilah semuanya baru dimulai. Gak lama setelah Ovidio diborgol, laporan tembakan mulai berdatangan dari berbagai penjuru kota. Awalnya cuma 1-2 lokasi, tapi dalam hitungan menit jumlahnya terus bertambah sampai hampir 8 atau 9 titik baku tembak terjadi secara bersamaan. Polisi mulai kebingungan karena yang mereka hadapi itu bukan kriminal biasa. Orang-orang bersenjata muncul di jalanan utama Culiacan dengan rompi anti peluru, masker, dan senapan serbu kelas militer. Beberapa bahkan membawa senapan baret kaliber 50 yang mampu menembus kendaraan lapis baja. Polisi juga melihat kendaraan sipil yang udah dimodifikasi menjadi kendaraan tempur dengan plat baja dan senjata berat. Di radio komunikasi, para aparat mulai saling bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Karena yang mereka lihat ini bukan sekedar baku tembak biasa. Ini kelihatan kayak operasi militer besar-besaran. Bedanya cuma satu, yang bergerak di jalanan itu bukan tentara negara, tapi pasukan Sicario dari kartel Sinaloa. Dan dari cara mereka bergerak, satu hal kelihatan jelas, semua serangan ini bukan kebetulan. Ini adalah operasi penyelamatan. Target yang ingin mereka bebaskan cuma satu orang, Ovidio Guzman. Dalam waktu singkat, kekacauan pun makin meluas. Antara pukul 15.15 sampai 15.30, beberapa fasilitas pemerintah itu mulai diserang. Kantor polisi ditembak,
pos militer diserang, dan beberapa bangunan pemerintah ikut jadi sasaran. Situasi itu dengan cepat berubah dari bentrokan biasa menjadi pemberontakan terbuka. Lebih dari 700 orang bersenjata dari kartel Sinaloa bergerak masuk ke kota dari berbagai arah dengan pick up, SUV, dan kendaraan yang udah dimodifikasi. Tujuan mereka jelas, menciptakan kekacauan sebesar mungkin sampai pemerintah terpaksa mundur. Sekitar pukul 4 sore, Culiacan benar-benar berubah jadi medan perang. Tembakan terdengar di hampir setiap sudut kota. Orang-orang bersenjata berdiri di atas bak pick up sambil membawa senjata kelas militer kayak Browning M2 dan Barrett M82. Senjata yang bahkan bisa menembus kendaraan lapis baja. Melihat situasinya ini makin kacau, militer Meksiko akhirnya mengirim tambahan pasukan ke berbagai titik kota untuk mencoba menahan gelombang serangan dari kartel ini. Tapi pada saat itu kekacauan udah terlanjur menyebar ke seluruh Culiacan. Masalahnya jumlah aparat yang menghadapi situasi ini jauh lebih sedikit. Dan yang mereka hadapi bukan kelompok kriminal kecil, ini pasukan kartel yang bergerak udah kayak unit militer. Sementara itu warga Culiacan cuman bisa menyaksikan semuanya dengan rasa takut luar biasa. Bayangin aja, orang-orang lagi menjalani hari biasa mereka, kerja, makan siang, jemput anak sekolah, terus tiba-tiba suara tembakan kedenger dari segala arah. Mobil berhenti mendadak, orang-orang teriak, dan semua langsung mencari tempat berlindung. Hari itu bukan sekedar beberapa tembakan, yang terjadi adalah pertempuran bersenjata di tengah kota. Jalan-jalan utama berubah jadi zona perang. Peluru berterbangan di antara rumah, toko, dan bangunan. Banyak warga cuman bisa tiarap di dalam rumah, bersembunyi di toko yang pintunya udah ditutup rapat, atau berdoa supaya kagak ada peluru nyasar yang kena mereka. Seorang jurnalis yang lagi meliput bahkan ikut terjebak di tengah baku tembak di Avenida Universitarios. Dia masih sempat merekam sambil berlindung. Dengan napas panik mengatakan bahwa di sana lagi terjadi baku tembak besar dan dia sendiri nggak tahu sudah berapa orang yang mati. Bagi sebagian orang Meksiko, bentrokan antara kartel dan polisi memang bukan hal yang sepenuhnya baru. Tapi yang terjadi di Culiacan hari itu skalanya jauh lebih besar dari biasanya. Seiring waktu, kekuatan kartel di jalanan semakin bertambah. Beberapa kendaraan yang muncul adalah camionetas blindadas, mobil sipil yang dimodifikasi plat baja agar tahan peluru. Bahkan ada yang dipasangin sama dudukan senapan mesin. Bayangin aja, pick up biasa yang berubah jadi kendaraan tempur. Dalam satu video, seseorang bahkan kedengeran berteriak panik saat melihat kendaraan blindada itu mulai mendekat. Hari itu kemudian dikenal sebagai Jueves Negro atau Kamis Hitam. Selang beberapa jam, lebih dari 700 orang bersenjata berkeliaran di jalanan Culiacan. Banyak saksi mengatakan baku tembak ini berlangsung sekitar 6-7 jam tanpa henti, dengan kekuatan senjata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, pemerintah sempat mencoba cara terakhir untuk menghentikan semuanya. Sekitar pukul 16.30, Ovidio Guzman masih berada dalam penguasaan 35 aparat yang menangkapnya. Para petugas lalu meminta Ovidio menelpon keluarganya, berharap dia bisa meminta para sikario ini untuk mundur. Ovidio pun menelpon dan mencoba meminta mereka menghentikan kekacauan. Tapi jawaban dari ujung telepon itu justru dingin. Mereka mengatakan semuanya bisa selesai dengan mudah, yaitu lepaskan Ovidio dan kekacauan akan berhenti. Kalau kagak, mereka udah tahu konsekuensinya. Ancaman itu bahkan disebut-sebut ikut menyasar keluarga para tentara. Dari momen itu, banyak analis menyadari sesuatu yang penting, bahwa Ovidio sebenarnya bukan pemimpin utama dari kelompok Los Chapitos ini. Orang yang benar-benar memegang kendali justru berada di sisi lain telepon. Namanya Ivan Archivaldo Guzman, salah satu anak El Chapo juga yang diyakini mengendalikan seluruh operasi kartel di jalanan Culiacan hari itu. Dan setelah telepon itu gagal, situasinya justru makin menggila. Ivan jelas kagak punya niat untuk mundur. Bagi dia, menyerahkan adiknya bukan pilihan, bahkan jika harus melawan tentara negara sekalipun. Sekitar pukul 17.04, serangan baru kembali muncul dari berbagai titik kota. Instalasi militer ditembakin lagi, pos keamanan juga diserang, dan tembakan terdengar di beberapa area sekaligus. Kartel juga mulai merampas mobil warga sipil di jalanan, menggunakan kendaraan itu untuk memblokir jalan utama atau membakarnya di tengah kota agar semuanya lumpuh total. Dan di tengah semua kekacauan itu, muncul laporan lain yang membuat situasi ini semakin absurd, Terjadi pelarian massal dari
di penjara Aguaruto dikuliakan. Ratusan narapidana kabarnya berhasil kabur saat kota ini lagi dilanda baku tembak. Bayangin aja bre, di satu sisi tentara dan kartel udah saling tembak di jalanan kota, sementara di sisi lain para tahanan justru melarikan diri dari penjara. Kota itu bener-bener jatuh ke dalam kekacauan total. Situasinya bener-bener kayak kota yang kehilangan kendali sepenuhnya. Dan antara pukul 5 sampai 6 sore, momen paling memalukan buat pemerintah Meksiko akhirnya terjadi. Puluhan sicario mulai mengepung beberapa fasilitas militer di Sinaloa. Tapi bukan cuma markas tentara yang jadi targetnya. Mereka bahkan mendatangi kompleks perumahan tempat keluarga tentara tinggal. Iya bre, keluarganya mereka. Kartel tahu betul kalau mau mematahkan mental para tentara ini, mereka harus menyerang di tempat yang paling menyakitkan untuk mereka. Ada laporan bahwa para penyerang bahkan udah masuk ke area kompleks itu dengan berjalan kaki. Seorang sersan mencoba menghentikan mereka dan bilang kalau di dalam ada anak-anak dan keluarga tentara. Tapi para sikario itu kagak peduli. Sersan itu langsung ditahan. Di titik lain bahkan ada granat 40 mm yang ditembakkan ke arah bangunan. Meskipun untungnya kagak meledak. Di tengah kacauan itu juga muncul laporan kalau kartel sempat mencoba menyuap komandan militer dengan tawaran sekitar $3 juta agar Ovidio dilepaskan. Komandan itu menolak. Dan setelah itu ancaman langsung datang, bukan cuma ke dirinya tapi juga ke keluarganya. Di titik itu pemerintah Meksiko benar-benar berada di posisi yang paling sulit. Mereka bisa aja menambah pasukan dan melawan kartel habis-habisan di jalanan Culiacan. Tapi itu beresiko memicu perang terbuka di tengah kota yang penuh sama warga sipil. Korban bisa ratusan orang. Pilihan kedua jauh lebih pahit, yaitu melepaskan Ovidio Guzman. Akhirnya keputusan diambil. Sekitar pukul 6 sore, hanya 3 jam setelah penangkapan, pemerintah memutuskan untuk membebaskan Ovidio. Dia langsung diserahkan kembali kepada orang-orangnya dan menghilang begitu aja di tengah kota yang dipenuhi mobil terbakar dan bekas tembakan. Setelah itu kekacauan masih berlangsung sebentar, tapi perlahan mulai mereda karena tujuan kartel itu udah tercapai. Banyak analis kemudian percaya bahwa semua ini bukan reaksi spontan, melainkan operasi yang udah direncanakan. Ketika satu cara gagal, mereka langsung naik ke langkah berikutnya, yaitu memblokir jalan, memperbanyak baku tembak, membebaskan tahanan, sampai akhirnya menyerang keluarga tentara. Itulah kenapa banyak orang di Meksiko menyebut hari itu sebagai hari ketika kartel berhasil mengalahkan negara. Total 8 orang tewas dan sekitar 16 luka-luka. Tapi kerusakan kota jauh lebih besar dari sekedar angka korban. Puluhan jalan diblokir, belasan baku tembak terjadi, kendaraan militer penuh lubang peluru, dan beberapa fasilitas keamanan itu ikut diserang. Tapi dari semua itu bre, kerugian terbesar sebenarnya bukan bangunan yang rusak. Yang paling besar adalah pukulan terhadap reputasi negara. Karena pada hari Kamis di bulan Oktober itu, banyak orang akhirnya melihat kenyataan yang selama ini mereka takutkan. Ketika kartel benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, pemerintah ternyata belum siap menghadapi mereka secara terbuka. Tapi bre, di balik semua angka dan laporan resmi pemerintah, ada satu cerita yang jarang dibahas dengan jujur. Cerita tentang seorang tentara yang gugur hari itu di tengah baku tembak di Culiacan. Di mata pemerintah, dia adalah pahlawan yang menjalankan tugas. Tapi bagi beberapa rekan-rekannya, kematiannya tentu terasa pahit. Mereka merasa sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Tentara, polisi, sampai petugas lalu lintas menghadapi kartel bersenjata di jalanan kota. Tapi pada akhirnya orang yang mereka tangkap tetap dilepaskan begitu aja. Buat sebagian dari mereka, rasanya kayak semua resiko hari itu kagak menghasilkan apa-apa. Kontroversi juga muncul soal angka korban sebenarnya. Pemerintah merilis jumlah resminya, tapi beberapa jurnalis yang meliput langsung kejadian itu percaya angkanya kemungkinan lebih besar. Ada yang menyebut sekitar 25-30 orang tewas, kebanyakan anggota kartel. Masalahnya banyak dari tubuh mereka diduga langsung dibawa pergi oleh kelompoknya sendiri sebelum aparat tiba. Jadi nggak pernah tercatat secara resmi. Sementara itu, para aparat yang selamat harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka menolong rekan yang terluka, lalu beberapa jam kemudian menghadiri pemakaman teman mereka sendiri yang udah gugur. Semua itu terjadi setelah kota mereka berubah jadi medan perang. Dan sampai hari ini bre, masih ada satu pertanyaan yang menggantung. Terlepas dari semua versi cerita dan perdebatan politik di negara itu, ada satu fakta yang sulit disangkal, bahwa hari itu kartel Sinaloa berhasil memaksa pemerintah untuk mundur.
Dalam beberapa jam aja mereka bisa melumpuhkan sebuah kota, mengerahkan ratusan orang bersenjata, memblokir jalan, menyerang fasilitas militer, bahkan mengancam keluarga tentara. Semuanya cuma untuk membebaskan satu orang, Ovidio Guzman. Sejak saat itu banyak orang di Meksiko menyadari sesuatu yang sebelumnya mungkin hanya dianggap rumor, bahwa kekuatan kartel di negara itu mungkin jauh lebih besar daripada yang selama ini mereka akui. Dan dari kejadian Culiacanazo itu tersisa satu pertanyaan besar yang sampai sekarang masih menghantui banyak orang. Apakah ancaman kayak gini suatu hari bisa dihentikan? Atau sebenarnya semuanya udah terlambat? Oke Bres, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.